Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1575 hari, Renungan Pagi mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 133, ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyanyikan Mazmur ini dengan satu harapan, supaya semua umat Tuhan hidup rukun dan damai. Amin. Haleluya. Daud tahu betul bahwa inilah kunci rahasia membuka berkat Tuhan. Amin. Di satu umat Tuhan bersatu, beribadah kepada Tuhan, hidup rukun satu dengan yang lain, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita mau hidup rukun dan damai. Mulailah dari keluarga kita terlebih dahulu. Suami dan istri hiduplah rukun dan damai satu dengan yang lain. Anak dengan orang tua dengan anak, dan juga dengan saudara-saudara kita seiman, keluarga kita. Mari kita mau hidup rukun, mulai dari skup yang paling kecil, mulai dari keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keluarga kita sudah jadi berkat, hidup rukun dan damai, maka itu akan berdampak semakin besar, semakin luas. Amin. Saudara, jangan sampai saudara hidup kacau, hidup tidak rukun, terus saudara mau melayani yang lebih besar, skala gereja saudara. Dampaknya itu tidak akan terasa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup jadi berkat, mulai dari keluarga saudara hidup rukun dan damai, maka itu akan berdampak semakin luas. Di dalam pelayanan saudara, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada, urapan serta berkat Tuhan akan mengiring langkah kaki saudara, akan mengikuti saudara, sehingga apa yang saudara kerjakan, lakukan, diberkati Tuhan, menjadi dampak positif bagi orang lain. Nah, kalau saudara hidup kacau di dalam rumah, terus saudara melayani, saudara tidak akan diurapi Tuhan dan tidak akan diberkati Tuhan. Makanya saudara, pelayanan yang harus kita utamakan yaitu di tengah keluarga kita terlebih dahulu. Karena ada banyak orang hamba-hamba Tuhan yang sukses dalam pelayanan, tapi gagal dalam membina keluarga mereka. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memulai pelayanan kita, mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi agen pembawa damai kemanapun dan dimanapun kita berada. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus membawa damai bagi kita umat manusia dengan Allah. Demikian juga kita umat Tuhan. Kita harus menjadi pembawa damai dimanapun saudara dan saya berada. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak
anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa orang-orang yang membawa damai, firman Tuhan ini katakan anak-anak Allah. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen tetapi suka memprovokasi, suka memecah belah umat, suka gosip, suka membuat kekacauan, suka ribut, orang-orang seperti itu disebut anak Tuhan atau anak iblis. Anak iblis, betul? Dari mana kita tahu seseorang anak Tuhan dan anak iblis? Dari buahnya, dari karakternya, dari kelakuannya, dari mulutnya, dari perbuatannya kita dapat mengenal itu anak Tuhan atau anak iblis. Saya pelajari bahwa seseorang yang bermasalah di dalam rumah tangganya pasti di luar akan membuat masalah. Seseorang yang sakit hati, yang tidak mau berdamai dengan sesamanya, cenderung menyakiti hati sesamanya. Saya percaya saudara mendengarkan firman Tuhan ini adalah anak-anak yang suka damai. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sesuatu yang baik dan indah di mata Tuhan ketika saudara dan saya hidup rukun dan damai. Mulai dari keluarga kita, di dalam pelayanan kita, skup yang lebih luas gereja dan dunia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di rumah tangga ada damai sejahtera. Suami istri suka damai. Oh, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Di persekutuan suka damai. Di kantor suka damai. Di saat kita hidup rukun dan damai dimanapun kita berada, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, pasti berkat Tuhan tercurah buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Perhatikan ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Minyak yang baik ini berarti berkat Tuhan yang mengalir kepada orang yang hidup rukun dan damai. Berkat Tuhan mengalir dari atas ke janggut, ke leher, ke jubahnya. Artinya berkat Tuhan itu mengalir dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Dari suami, kepala rumah tangga, ke istri, terus sampai ke anak cucu diberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua orang tua menginginkan anak-anaknya itu hidup rukun dan damai. Amin. Suatu ketika, saya ada di supermarket, dan anak-anak saya minta belikan coklat kesukaan mereka. Karena saya sayang kepada anak-anak saya membeli apa yang mereka mau, membeli coklat yang menjadi kesukaan anak-anak saya. Tapi sayang, ketika saya pulang, anak-anak saya ketiga-tiganya berantem satu dengan yang lain. Rebutan remote TV, yang satu mau nonton film drakor, yang satu mau nonton sinetron, yang satunya mau nonton kartun. Masalahnya TV-nya hanya satu. Kalau tiga ya nggak masalah. Hanya satu. Jadi saudara ribut satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, apakah saya langsung akan memberikan coklat kesukaan kepada mereka? Ataukah saya mendamaikan dulu mereka, baru saya berikan coklat kesukaan mereka? Saudara pasti sepakat dengan saya. Saya akan terlebih dahulu mendamaikan mereka, baru setelah itu saya akan berikan coklat kesukaan mereka. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan maksud firman Tuhan ini. Berkat Tuhan itu buat saudara dan saya itu sudah ada. Masalahnya kita masih tidak mau hidup berdamai dengan sesama. Kita masih sulit untuk mengampuni kesalahan orang, sulit untuk menerima, sulit untuk merendahkan hati kita. Masalahnya kita tidak mau hidup rukun dan damai. Itulah penghambat berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melakukan firman Tuhan ini, hidup rukun dan damai, maka berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kita. Kitalah yang seringkali menghambat berkat itu. Kita tidak mau berdamai, kita merasa, oh orang itu yang salah kok. Ngapain saya yang harus minta maaf? Ngapain ampuni dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita kalau ada perselisihan, ya berdamai. Hidup rukun dan damai itu menyenangkan hati Tuhan, dan kesanalah Tuhan memerintahkan
berkat-berkatnya kepada orang-orang yang suka hidup rukun dan damai. Yang menjadi masalah kita yang menghambat berkat itu. Kita sulit untuk mengampuni. Kita tidak mau hidup rukun dan damai di dalam keluarga, di dalam hidup, dalam lingkungan, bertetangga, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dan rukun dan damai itu nggak rugi, kita malah diberkati. Amin. Saya teringat cerita tentang Kain dan Habel. Kain marah sama adiknya Habel karena persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan persembahannya ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada kebencian, amarah, iri, dengki. Dengar baik. Pelayanan saudara akan ditolak Tuhan kalau saudara masih menyimpan kebencian, amarah, dendam, iri hati di dalam hati saudara. Tuhan akan menolak saudara sama seperti Kain. Saya belajar, Tuhan tidak hanya menolak pribadi Kain, tapi juga menolak keturunannya. Kalau saudara pelajari Kejadian pasal 4 dan pasal 5, di sana saudara akan mendapati Tuhan meneruskan generasi Adam bukan dari Kain, tapi dari keturunan yang baru, yaitu keturunan Set. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Supaya berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering dalam hidup kita. Jangan menghalangi aliran berkat Tuhan buat anak cucu kita. Hanya karena kita tidak suka sama si A, karena kita tidak suka sama si B. Jangan. Hiduplah berdamai satu dengan yang lain. Mau saling menerima, saling mengampuni, dan saling memberkati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Keributan yang terjadi, apalagi itu terjadi di dalam rumah tangga kita. Suami istri bertengkar, dengar baik, itu hanya mengusir berkat. Itu hanya mengusir berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengalir, memenuhi dalam hidup kita kalau kita hidup rukun dan damai. Suami dan istri hidup rukun dan damai. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua, saudara dengan lingkungan saudara hidup rukun dan damai, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau saudara membuat tembok untuk diri saudara sendiri, ini menghalangi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah berkat Tuhan itu mengalir dari kita sampai kepada anak cucu kita. Karena semasa kita ada di dunia ini, semasa kita hidup rukun dan damai dengan semua orang. Maka Tuhan memberkati kita. Amin. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah camping di satu pegunungan. Setiap pagi embun dari gunung itu membasahi tenda yang kami pakai untuk istirahat. Artinya berkat Tuhan itu pasti selalu baru setiap pagi buat kita orang-orang yang hidup melakukan firman, hidup rukun dan damai. Amin. Saya suka kata-kata ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan? Kuncinya ada di ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, hiduplah rukun dan damai. Saudara dengan pasangan saudara, saudara dengan orang tua, dengan kakak adik saudara, keluarga besar saudara, hiduplah rukun dan damai. Maka Tuhan memerintahkan berkat-berkat Tuhan. Kesanalah. Saudara perhatikan firman Tuhan katakan di ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kita harus hidup. Yang pertama, hidup rukun. Hidup rukun itu menurut arti kamus, hidup baik dengan siapapun. Amin. Saudara, mari kita mau hidup baik dengan siapapun. Terlebih lagi dia keluarga kita. Terlebih lagi dia pasangan kita. Orang tua kita, kakak beradik kita. Satu dengan yang lain. Hiduplah rukun. Satu dengan yang lain. Dengan hidup rukun, saudara hidup baik dengan siapapun, saudara diberkati Tuhan. Saudara disebut anak-anak Allah. Amin.
Haleluya. Yang kedua, saudara, hidup damai. Hidup berdamailah dengan semua orang. Kalau saudara sakit hati kepada orang lain, namanya sakit hati. Yang sakit siapa? Saudara. Makanya ada penelitian. Orang yang menderita sakit kanker itu penyebabnya karena ada sakit hati. Nah, kalau saudara sakit hati dengan si A, dengan si B, yang akan menderita sakit itu saudara, bukan dia. Kalau saudara mau sehat, hidup selamanya, firman Tuhan dikatakan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberi kita satu pengajaran yang luar biasa, yang tidak saudara temukan di ajaran agama manapun selain dalam ajaran Kristen. Mengasihi musuh kita. Firman Tuhan katakan, doakan musuhmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengajaran yang luar biasa, yang tidak saudara temukan dalam ajaran-ajaran lain selain dalam Alkitab. Mengasihi musuh kita. Tuhan mau kita hidup berdamai dengan semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terluka hati kita. Kita sulit untuk mengampuni, kita menyimpan dendam dalam hati kita, yang rugi kita sendiri. Kita tidak diberkati. Kita tidak hidup dalam sukacita dan sebagainya. Orang yang sakit hati, orang yang hidup dalam dendam, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Dan yang ketiga, kita belajar hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami supaya hidup rukun, damai, dan hidup dalam kasih Tuhan. Di saat kami melakukan firman Tuhan ini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kami imani, kami aminkan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Hamba berdoa, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan memberi penghiburan, mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.